di Indonesia dengan tema optimalkan tumbuh kembang si kecil di 1000 hari pertama bersama Kak Hesti Diana, Escape MPH Cini dan juga konselor laktasi. Boleh Kak Hesti mungkin berkenalan dulu nih dengan para moms di sini? Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat hari Minggu para apa nih, ininya Jenly kalau boleh tahu? Moms, panggilannya moms, gentle moms. Audiensnya, oke, Moms. Selamat pagi semua gentle moms yang sudah mengikuti acara pada hari ini. Nama saya Hesti, saya berdomisili di Malang. Hari-hari saya juga udah punya 2 anak laki-laki dan bergelut di bidang laktasi, juga pertumbuhan dan perkembangan balita. Semoga talkshow pada pagi hari ini bisa menambah insight dari semua moms di sini dan bisa lebih bersemangat lagi untuk bisa membersamai anak-anak kita supaya bisa lebih optimal ya 1000 hari pertama kehidupannya. Siap. Kita ingin belajar banyak nih dari Kak Hesti ya, soal tumbuh kembang anak pada hari ini. Nah, jadi yang daftar talk show ini tuh banyak, Kak Hesti ada sekitar 170 orang ya sudah mendaftar. Terus kita juga sudah mengumpulkan dari kuesioner pendaftaran itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita soal topik tumbuh kembang anak. Nah, kami sudah merangkum juga. Jadi pada hari ini acaranya kita akan jawab satu persatu pertanyaan terbanyak yang ditanyakan oleh para pendaftar selama kurang lebih 25 menit. Nanti di 30 menit terakhir kita akan buka sesi tanya jawab dengan peserta. Nah, para moms di sini diharapkan untuk raise hand. Kalau ingin bertanya untuk raise hand, nanti penanya pertama yang raise hand akan diajak untuk open mic dan langsung mengutarakan pertanyaannya. Jadi kita akan mengutamakan dulu yang raise hand ya, Mam. Gitu. Nanti kalau masih ada sisa waktu, baru kita jawab pertanyaan yang masuk dalam chat gitu di Zoom ini. Nah, sekarang kita mulai aja nih ya, Kak Esti. Nah, Kak Esti banyak banget yang bertanya nih, boleh nggak dijelaskan apa saja parameter tumbuh kembang anak di 1000 hari pertama dan apa saja yang perlu dipersiapkan dan juga diwaspadai nih di 1000 hari pertama? Oke, kalau misalnya kita bicara soal pertumbuhan dan perkembangan ya, otomatis kita akan berbicara juga terkait dengan parameternya. Parameternya itu bisa kita langsung lihat di sini. Jadi ketika para moms di sini, misalnya ibu bekerja nih kayak saya kan, otomatis nggak selalu bisa mendampingi posyandu, ya kan? Nah, ketika kita bisa ataupun kita nggak bisa mempelajari tentang posyandu, ya otomatis kita harus belajar dari sini. Jadi selesai dari posyandu, kalau misalnya teman-teman bisa mendampingi, kalaupun juga nggak. Oke, maaf ya ke distract. Jadi kalau misalnya kita sekarang posyandu itu udah menjadi sebuah hal yang wajib untuk kita datangi ya. Kalau misalnya dulu zaman kita pandemi, itu kan nggak bisa kita datangi karena memang keterbatasan. Tapi sekarang saya pikir untuk di semua kecamatan atau di semua desa, kalau di sini kan desa ya, di semua desa saya rasa udah bisa, per RW-nya udah ada. Nah, ketika kita pulang dari posyandu, jangan sampai kita itu membiarkan ini hanya tergeletak saja. Tapi kita setelah anak ini diukur, setelah anak ini ditimbang, jangan lupa untuk divalidasi. Tadi panjangnya berapa, tadi berat badannya berapa, tadi lingkar kepalanya berapa. Jadi betul-betul untuk dicek. Kalau misalnya belum diukur, ya minta tolong untuk dilakukan kembali gitu ya. Kita sebagai moms yang milenial ya zaman sekarang itu harus lebih kritis gitu kan. Karena memang kalau misalnya kita nggak kritis, tiba-tiba kita di rumah ditanyain sama dokternya, kalau misalnya kita sebulan sekali visit dokter, kemudian kita ditanyain, atau ternyata di dokternya juga tidak ada evaluasi berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala, ya otomatis kita juga akan kesulitan, gitu kan. Oke, sebelumnya saya mau minta maaf dulu kepada Genly karena saya tidak bisa menggunakan virtual background karena laptop saya ini terbatas. Jadi kalau misalnya saya pakai virtual background itu jadi
muka saya putih semua. Gitu ya. Mohon maaf, saya lanjutkan. Nah, kemudian setelah kita melihat di sini, bagaimana caranya kita tahu bahwa parameter anak kita itu sudah cukup atau tidak di 1000 hari pertama. Nah, 1000 hari pertama kita bisa melihat dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan kita bisa melihat dari 3 parameter. Yang pertama adalah berat badan, yang kedua adalah panjang atau tinggi badan, yang ketiga adalah lingkar kepala. Nah, panjang atau tinggi badan ini kapan kita menggunakan panjang, kapan kita menggunakan tinggi. Panjang badan ketika anak ini belum bisa berdiri ya, jadi 0 sampai 1 tahun. Jadi di atas 1 tahun kita bisa bilang kalau itu adalah tinggi badan. Gitu. Jadi ada berat badan di sini kan. Untuk yang warna pink itu adalah perempuan, yang warna biru itu adalah laki-laki. Nah, apakah setiap anak itu memiliki kurva yang sama atau bagaimana cara kita membaca kurva gitu kan supaya kita bisa tahu bahwa oh ternyata anak kita tuh masih sesuai dengan track-nya. Nah, yang pertama harus moms itu ketahui adalah cara untuk memplot atau cara untuk memasukkan ini ya berat badan. Jadi jangan hanya kita memberikan kepada tenaga kesehatan, tapi kita sebagai ibunya juga harus tahu ini tuh maksudnya apa sih? Kita kenapa sih tadi Bu Bidannya kok naruhnya di sini? Kenapa kok nggak di sini gitu kan? Nah, yang pertama kali kita harus plot adalah berat badan lahir, panjang badan lahir, dan lingkar kepala lahir. Itu kenapa ketika kita tidak mempunyai ketiga indikator ini, ya bagaimana kita bisa tahu kurva mana yang harus kita ikuti? Atau kita bicaranya adalah median ya, teman-teman ya, median. Jadi kalau misalnya kayak di sini ya, kayak di sini itu kan ada di sini ya, ada berat badan lahir. Nah, ada beberapa garis. Ada beberapa garis. Kalau misalnya moms di sini pada bisa ngambil buku pink, akan sangat membantu banget. Tapi kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa ya. Jadi ini ada yang namanya kurva berat badan ya. Kurva berat badan ini, sebentar ya, kurva berat badan kurva berat badan ini bisa dilihat dari mulai 0 bulan. Nah, 0 bulan ini si kecil itu lahirnya di berapa kilo? Misalnya si kecil ini lahir di 2,5 kilo. Ya, kalau misalnya mom semua udah pada megang, ya udah pada megang, silakan diplot masing-masing. Ya, silakan diplot masing-masing. Oh, anak aku lahir di 2,5 kilo, Mbak Hesti. Jadi aku harus naruh di mana gitu kan? Jadi moms di sini bisa hitung setiap garis itu adalah 100 gram. Jadi 2/3 itu 100 gram, ada 10 garis. Nah, 2,5-nya itu di tengah-tengah. Jadi kalau 2,5 kilo, kita itu ngeplot yang ini KMS terbaru ya, KMS terbaru itu kita ngeplot di warna merah ya. Warna merah di sini. Suaranya rada putus-putus ya, Moms ya? Ya. Ya, ayo tangi, Mes. Mungkin soalnya ada yang ini ya, ada yang on mic juga, jadi mungkin keputus-putus gitu. Bisa minta tolong di mute ya. Oke, sudah bisa saya lanjutkan ya. Moms. Oke, jadi yang tadi ya, jadi ketika kita mau tahu anak kita dari track-nya yang benar apa enggak, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari track anak kita itu yang mana. Ada beberapa garis ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 garis di sini. 7 garis di sini. Dan setiap anak itu memiliki garis yang berbeda. Ya kan? Anak dengan lahir 2 kilo itu ada di sini. Anak yang lahir 4 kilo ada di sini. Jadi anak yang lahir 2 kilo itu nggak mungkin dia ada di garisnya 4 kilo. Ibunya pasti akan stres banget. Nah, ketika anaknya ada di 3 kilo sini, ya udah dia ngikutin garisnya aja. Sampai usia 5 tahun, sampai dibaliknya. Dia ngikutin garisnya aja. Jangan sampai anak umur 2,5 kilo itu ngikutin garisnya anak yang 3,5 kilo. Itu kenapa? Yang penting harus kamu taruh di situ adalah permulaan. Jadi kamu harus tahu permulaan anak kamu itu dari berat badan lahirnya itu ada di titik yang mana dari ke-7 garis ini. Itu kenapa kamu bisa ngikutin ke atas gitu sesuai sama median garis dia. Gitu kan?
Nah, kemudian sama halnya dengan panjang badan nih, mom semua. Jadi panjang badan itu juga nggak ujuk-ujuk nih. Anak saya umur 1 tahun, gitu kan? Anak saya umur 1 tahun, terus tinggi badannya berapa ya? Cocok apa enggak ya? Oh, saya ngelihatnya dia masih ada di garis hijau. Oh, dia ada di garis kuning, berarti kurang ya. Loh, ternyata dia itu memang dari lahir itu ada di garis kuning. Jadi ketika dia ada sampai gedenya juga di garis kuning, sebenarnya aman. Jadi sesuai sama media masing-masing, median masing-masing ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, Moms ya. Jadi Moms tolong bawa buku pinknya masing-masing, terus dibuka di bagian yang grafik panjang badan atau tinggi badan menurut umur anak perempuan. Yang di sini yang perempuan, kalau misalnya laki-laki di laki-laki. Ini juga sama, silakan diplot lahirnya itu di berapa senti. Ada yang lahir 48, ada yang lahir 49, ada yang lahir 50, 51, 52 juga ada. Jadi ketika dia lahirnya di 50 misalnya, pas di garis hijau yang tengah ini, sekarang udah nggak ada arsir hijaunya ya. Sekarang cuma ada garis kayak gini. Ketika dia lahir di garis yang hijau ini, ya udah dia sampai gede ngikutin yang hijau. Ketika dia turun ke kuning, ya berarti dia ada penurunan. Tapi kalau misalnya dari awal dia memang panjang badannya 46 cm, kemudian dia sampai besar ngikutin grafik yang kuning ini, ya berarti udah cukup gitu. Berarti dia aman gitu kan, karena dia mediannya ada di track-nya gitu. Sama juga nih biasanya para moms di sini kelupaan untuk ngetrack apa? Ngetrack lingkar kepala nih, mom semua. Nah, lingkar kepala itu sekarang kalau di buku KMS yang baru ya, yang keluaran tahun 2022 kalau nggak salah, ini tahun berapa sih? 2022 kayaknya. Nah, perempuan itu ya udah satu bendel, laki-laki ya udah satu bendel gitu ya. Perempuan satu bendel, laki-laki satu bendel. Jadi nggak usah cari ke belakang, tapi cukup cari yang warna pink aja sampai ke belakang, itu ada di lingkar kepala. Nah, lingkar kepala ini sama, Moms. Jadi biasanya kalau pasien-pasien saya itu dulu berapa lingkar kepalanya? Sebentar, saya cari dulu di depan. Ternyata sama tenaga kesehatannya lupa untuk dituliskan kalau yang lingkar kepala gitu. Nah, itu kenapa tadi saya sampaikan ya, kalau misalnya memang di posyandunya itu ternyata kelewatan, kita tagih gitu. Lingkar kepalanya belum, Ibu. Jadi saya minta tolong untuk diukur lingkar kepalanya. Jadi kita sebagai ibu-ibu yang sekarang udah lebih cerdas ya, otomatis kita juga harus bisa tahu nih parameternya apa aja. Bukan berat badan doang. Berat badan itu hari ini bisa naik, besok bisa turun. Tapi kalau panjang badan itu nggak bisa. Panjang badan sama lingkar kepala itu sekalinya dia nggak naik itu harus kita pikir keras nih kenapa sebenarnya kok bisa ada kenaikan yang stagnan gitu kan. Karena kalau misalnya kita itu berat badan anak itu tidak sesuai dengan yang seharusnya ya, nggak sesuai sama grafiknya, ya berarti penyerapan makanan selama ini jelek loh, gitu kan. Ketika penyerapan makanan selama ini jelek, apa yang akan berpengaruh? Anak akan lebih rentan sakit. Kemudian ketika dia sakit, otomatis makanan yang dia masuk ya, anak saya makannya banyak kok, tapi kenapa ya panjang badannya nggak nambah gitu kan? Atau berat badannya kok susah banget ya naik? Bisa jadi penyerapan makanannya itu dia jelek. Harusnya penyerapan makanan itu untuk bertumbuh teman-teman, untuk dia menambah berat, untuk dia menambah panjang atau tinggi, untuk dia menambah lingkar kepala. Tapi itu nggak ada sama dia karena dia makanannya itu diserap untuk menyerang penyakit-penyakitnya dia. Contohnya dia secara nggak sadar terkena infeksi saluran kemih dan sebagainya. Nanti kita bahas di belakang ya. Nah, indikator yang ketiga adalah lingkar kepala. Jadi jangan lupa untuk taruh di sini. Nah, kemudian untuk indikator itu indikator pertumbuhan ya, mom semua ya. Jadi indikator pertumbuhan ada 3 dan indikator perkembangan ada di bagian belakang juga. Jadi untuk teman-teman di sini, untuk mom semua di sini jangan pernah meninggalkan yang namanya buku pink. Karena kalau buku pink itu kita tinggalkan, waduh, sungguh-sungguh nanti kita bertanya-tanya itu hal-hal yang sepele sebenarnya, tapi sudah bisa dijawab semua sama buku pink ini. Contohnya kayak, aduh makanan anak aku 6 bulan itu gimana ya teksturnya, itu dari sini semua loh. Dan apa saja yang bisa kita berikan perawatan dan perkembangan-perkembangan di sini, misalnya pola asuh, kemudian contohnya, saya berikan contoh saja ya, saya berikan satu contoh aja, anak di usia 12-17 bulan. Perawatan anak 12-18 bulan di sini sudah ada, lanjutkan pemberian ASI dan tambahkan makanan pendamping ASI, informasi MPASI halaman segini. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan? Berjalan mundur, naik tangga,
tangkap dan lempar bola, menyusun balok atau puzzle dan menggambar, bermain air, meniup, menendang bola, bercerita tentang gambar di buku, menyebutkan nama benda, menyanyi, main telepon-teleponan, menyatakan keinginan, bermain dengan teman sebaya, petak umpet, merapikan mainan, membuka baju, makan bersama, dan merangkai manik besar. Apakah anak dari mom semua usia 1 tahun sampai 1,5 tahun sudah bisa melakukan ini semua? Dan di bawahnya ini sudah ada checklist loh, sudah ada checklist ini, ya, ini warna hijau dan warna merah. Yang hijau ini bisa dilakukan, yang merah ini tidak bisa dilakukan. Nah, ketika tidak bisa dilakukan, harus ngapain? Itu juga ada di sini. Itu kenapa mom semua wajib banget untuk bawa buku pink ini kemana-mana sebagai panduan, supaya nggak masuk ke red flag. Gitu. Itu untuk pertumbuhan dan perkembangan serta parameternya. Lengkap banget ya penjelasan dari Mam Hesti. Nah, sekarang Mam, kita ingin bertanya, jika memang terjadi keterlambatan pada tumbuh kembang anak, apa sih yang harus para moms di sini lakukan dan haruskah langsung ke DSA? Baik, jadi sebelum kita melarang untuk para moms di sini ke DSA, tentu saja nggak harus kita ke DSA itu ketika anak kita itu ada masalah aja, gitu kan. Jadi kita memang harus lebih aware ya terhadap adanya keterlambatan atau mungkin tidak sesuai dengan usianya, gitu kan, baik itu pertumbuhan dan perkembangan. Itu kenapa kita harus selalu mengecek ya, harus mengecek apakah sudah masuk ke track yang benar atau tidak, baik itu dari grafik, baik itu dari checklist ini, gitu kan. Kalau misalnya memang tidak ada permasalahan, semua sesuai dengan grafik pertumbuhan dan perkembangan, apa saya nggak boleh ke DSA? Tentu aja boleh. Bagaimana caranya mengoptimalkan misalnya, bagaimana caranya kita untuk bisa menambah atau bisa menambah skill dari anak misalnya. Jadi DSA kita itu kita harapkan juga bukan hanya sebagai teman untuk memecahkan permasalahan medis aja atau kuratif ya, tapi bisa juga untuk sebagai teman preventif atau bagaimana supaya anak saya itu bulan depan tuh nggak terkena sakit atau bulan depan tuh bisa sesuai dengan track-nya gitu kan. Itu tergantung dari kita masing-masing. Jadi ketika kita datang ke DSA biasanya kita tanyain ada yang bisa dibantu. Sebenarnya saya nggak ada masalah sih sama anak saya juga nggak ada masalah, tapi saya ingin tahu lebih banyak soal ini. Tuh, kenapa kita harus juga memilih DSA yang dia juga komunikatif dan paham tentang bagaimana caranya untuk tetap membuat anak sehat ini tanpa memberikan banyak obat kuratif atau obat-obatan pada saat anak ini sakit, gitu kan. Nah, itu kenapa menurut saya preventif itu sangat lebih membantu daripada kuratif atau menyembuhkan ya. Jadi mencegah itu jauh lebih bagus daripada mengobati ya. Bahkan untuk anak-anak juga seperti itu. Karena kalau misalnya kita udah tahu bahwa ternyata pertumbuhan perkembangan nggak sesuai dengan usianya, kita bakal sebagai ibu itu pasti deg-degan banget. Aduh, ini gimana ya? Kalau misalnya nggak sesuai sama perkembangan ini, kira-kira akibatnya apa ya gitu kan? Kalau misalnya memang harus aku kejar ini, bagaimana ya caranya seperti itu kan? Itu kenapa kalau misalnya kita pingin preventif daripada kuratif, daripada mengobati, kita harus jeli untuk selalu mengikuti anak kita. Jadi pun kalau misalnya kita bekerja kan nggak mungkin 24 jam kita di tempat kerja kan. Ada waktunya kita pulang, ada waktunya kita bersama anak. Nah, ketika sama anak, ketika kita di kantor kita ngintip ini sebentar, di rumah kita sudah memberikan stimulasi yang setidaknya dibutuhkan pada saat bulan itu. Nah, gitu kan. Jadi supaya kita bisa menghindari terjadinya keterlambatan, otomatis kita harus sering-sering mengikuti perkembangan anak. Saya yakin sesibuk-sibuknya orang tua gitu kan pasti memiliki waktu quality time bersama anak, which is itu cuma 1 minggunya 2 kali, 1 minggu 3 kali. Biasanya kita ada waktu quality time itu walaupun ya ada kerjaan di luar kota gitu kan, tetap ada, nggak ada alasan lah kita untuk nyuekin anak gitu kan, tidak memperhatikan perkembangan anak dan pertumbuhannya seperti itu. Jadi caranya kita untuk bisa mencegah terjadinya keterlambatan pada anak ya kita harus mau tidak mau menyambuk diri kita sendiri untuk bisa mengikuti perkembangan anak ini setiap harinya gitu. Karena di sini juga selain perkembangan motorik kasar, motorik halus, ada juga bahasa dan kemandirian gitu kan. Bahasa apa aja berapa kata,
kemudian motorik halus apa yang harus bisa lakukan, ngambil manik-manik kecil, perkembangan motorik kasar, dia harus sudah bisa berjalan mundur, sudah harus bisa naik tangga 1-2 langkah. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya saya moms tanyain umur saya, anak saya segini, saya juga nggak bisa jawab, saya lupa gitu kan, karena banyak banget indikator perkembangan yang harus kita hafalkan di sini. Dan ini bisa dilihat dari beberapa segmentasi usia, seperti itu. Oke. Nah, Mama Hesti ada yang bertanya nih, bagaimana sih cara menstimulasi anak dengan bahan seadanya di rumah, apalagi kalau anak sudah terlanjur ada keterlambatan dalam tumbuh kembangnya. Tips, bisa sharing tips untuk Oke. menstimulasi, Dok. Jadi misalnya nih kalau misalnya kita ngelihat dari anak usia 18 sampai 24 bulan gitu ya. Oh enggak deh, mundur. Kita ngelihat dari 6 sampai 9 bulan gitu kan, perkembangan apa yang dia bisa lakukan sehari-hari gitu. Yang pertama adalah peluk, senyum, bicara, panggil namanya, bersalaman, tepuk tangan, melambai ke orang lain, kenalkan, tunjuk nama orang, papa atau mama dan benda sekitar, ciluk bam, melihat cermin, tunjuk dan sebutkan nama gambar, bacakan dongeng, pegang mainan dengan 2 tangan, masukkan benda kecil ke dalam wadah, sembunyikan dan cari mainan yang mengapung di air, memukul-mukul, duduk, merangkak, berdiri dan berpegangan. Ini tidak ada mainan atau tidak ada jenis-jenis alat tertentu yang harus kita beli secara khusus untuk bisa membantu dia memenuhi kebutuhannya. Jadi sebetulnya kita menggunakan bahan yang ada di rumah itu sudah sangat cukup banget. Kayak misalnya ngambil manik-manik, kita nggak usah beli, ya udah pakai aja kacang tanah yang ada di rumah, yang udah kita goreng misalnya, atau ambil sesuatu misalnya nih telur yang kita bikin kecil-kecil sehingga dia bisa ngambil dan kalaupun kemakan itu aman. Sedangkan kalau kita nggak pakai manik-manik tanpa ada pengawasan yang optimal ya bisa jadi itu ketelen kan, nah malah bikin kita jadi lebih worried gitu. Jadi menurut saya pun tidak pernah untuk membeli sesuatu yang di luar kemampuan misalnya ya harus beli yang ini bahannya harus kayu, kemudian juga dia harus seperti ini, harus yang food grade gitu. Itu mahal banget kan. Nah, kalau misalnya kita bisa menggunakan apa yang ada di rumah itu juga udah cukup. Kalau misalnya nih tips saya, kalau misalnya teman-teman tetap ingin untuk menstimulasi anak sesuai dengan yang ada di Instagram misalnya, aduh pingin deh kayak dia yang influencer ini. Ya udah teman-teman bisa masuk ke sebuah misalnya ini ya, kalau di sini itu ada yang namanya kafe bayi. Nah, di kafe-kafe bayi itu ada berbagai jenis alat-alat untuk stimulasi anak. Jadi tanpa kita harus beli, seenggaknya kita ada di situ 2 jam itu udah cukup banget. Jadi bayar 30.000 ya kalau di sini 32.000 itu udah dapat semua bahan-bahan untuk kita bisa sensori anak secara halus, secara kasar kayak gitu. Itu bisa. Dan itu kita bisa lakukan di sana. Kalau pulang ya udah nggak boleh dibawa dong. Dan di sana juga ada mainan-mainan yang bisa kita bawa pulang dengan harga yang cukup murah. Mungkin di kota-kota teman-teman atau moms di semua ada. Ada juga yang namanya ini ya, kayak playground. Playground sekarang kan udah lebih bermacam-macam ya. Ada yang dia untuk mengasah motorik kasar, dia disuruh untuk naik tangga, turun ke perosotan gitu kan. Kemudian dia apalagi ya? Dia ada balok-balok. Jadi kita nggak perlu beli, kita bisa datang ke playground itu mungkin 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali untuk mengasah motorik dari anak-anak. Jadi kalau misalnya di rumah mungkin teman-teman di sini mainannya terbatas, ya nggak apa-apa, kita bisa menabung sedikit untuk bisa ke tempat playground yang memang ya lebih lengkap, memang lebih mahal sih. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan demi perkembangan dari anak-anak. Jadi kita bisa meng-spare-kan waktu 1 minggu 1 kali gitu kan untuk ke playground tadi. Jadi kalau dari usia tadi ini adalah 6 sampai 8 bulan tidak ada permainan atau mainan khusus yang diberikan kepada si kecil gitu. Jadi lebih kepada peluk, senyum, kemudian juga ciluk, dadah. Nah, sangat sederhana sekali yang bisa kita lakukan setiap hari untuk anak. Pokoknya kita lakukan sesuai ini. Ketika anaknya sudah bisa dicentang-centang, udah silakan bernafas dengan lega dan bisa dilanjutkan ke yang lain, yang 6 sampai yang 9 sampai 12 bulan gitu kan. Jadi ini merupakan kitabnya ibu-ibu gitu, biar nggak ya, aduh ini normal nggak ya? Aduh ini normal nggak ya? Nggak usah gitu. Kita langsung lihat aja di sini. Jadi kalau misalnya kita menunggu pembenaran, biasanya ibu-ibu ini mencari pembenaran kepada ibu lain gitu kan, ah nggak apa-apa masih kecil, jangan kayak gitu. Kita melihat dari sini ketika memang ada keterlambatan, ya udah kita stimulasi terus dan terus seperti itu. Baik,
Nah, ada pertanyaan juga, apakah mungkin terjadi overstimulating pada anak? Apa yang harus dihindari dan apakah ini ada kaitannya juga dengan screen time untuk anak? Boleh dijelaskan nggak, Mam? Overstimulasi itu kondisi ketika anak ini menjadi rewel ya. Ketika anak rewel, contohnya adalah teman-teman atau moms di sini tahu ya, kalau kita tuh tidak boleh menggendong hadap luar. Jadi kalau misalnya kita menggendong hadap luar seperti ini, itu boleh dilakukan ketika anak sudah masuk ke usia 8 bulan dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi ketika moms di sini membawa anak kurang dari 8 bulan dengan gendong hadap ke depan, dia ketika pulang bisa jadi pada saat tidur itu rewel dan maunya tidur itu sambil diajak jalan-jalan. Itu adalah tanda anak moms itu terkena yang namanya overstimulasi. Itu juga terjadi bukan hanya pada saat kita menggendong anak, tapi ketika kita terlalu sering untuk memberikan screen time, ya. Jadi ketika screen time yang kita matikan, anak akan anak akan rewel, cranky seperti itu. Itu sebenarnya menandakan bahwa tontonan yang kita berikan itu tidak sesuai usianya. Terlalu banyak warna, terlalu cepat misalnya, terlalu banyak suara bising. Sedangkan kalau misalnya kita tahu di acara TV kabel yang namanya Baby Plus, kalau teman-teman di sini pernah tahu, itu memang sangat membosankan untuk anak-anak sudah di atas 4 tahun. Tapi itu memang tontonan untuk anak bayi, ya. Jadi benar-benar yang lambat, kemudian juga warnanya itu monoton. Monoton tuh kalau nggak kuning sama hitam, ya putih sama kuning, kalau nggak merah sama kuning, ya udah kuning, ya pokoknya warnanya itu bosenin sekali, tapi itu memang untuk mencegah adanya overstimulasi pada anak. Jadi anak itu ketika sudah selesai diberikan screen time, ya sudah, selesai, gitu kan. Karena memang overstimulasi ini bisa kita melihat dari kebiasaan dia untuk menangis dan melihat dia tingkat stresnya seperti apa. Misalnya nih, anak saya umur 4 tahun yang pertama, dia tuh seharian tuh nangis aja, saya tuh bingung kenapa ini dia menangis. Karena yang pertama, dia ini ya, kalau screen time di aturan saya adalah tidak lebih dari 2 jam sehari. Itu screen time saya untuk yang 4 tahun. Kemudian ada momen-momen tertentu ketika screen time itu waktu apa, dan kontennya juga sudah saya batasi. Ayo, kamu bisa ngerti nggak dia ngomong apa? Nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa ngerti, kamu ganti untuk dia berhak untuk pilih sendiri, tapi saya di situ mengawasi, baik itu sambil mengerjakan pekerjaan rumah, dan ketika ada suara ataupun ada bahasa yang saya tidak pahami, saya tegur dia. Kamu bisa paham nggak dia ngomong apa? Kamu bisa tahu nggak ini bahasa apa? Kamu bisa pakai ini setiap hari nggak suaranya? Nggak bisa, ganti yang lain, yang kamu ngerti. Kalau kamu nggak ngerti, diganti yang lain. Sedangkan untuk adiknya yang usia hampir 2 tahun, itu memang kan udah terlanjur kena screen time dari kakaknya. Jadi saya tidak bilang kalau saya itu orangnya bersih dalam arti yang tidak screen time gitu kan. Ada screen time, tapi memang kita batasi dengan kapan waktunya, kemudian itu menitnya, kontennya, bahasanya. Jadi kalau misalnya kita nggak pingin anak kita speech delay, ya ini ada hubungannya sama speech delay, otomatis tontonan yang kita berikan itu sangat berpengaruh. Apakah screen time itu bikin anak jadi speech delay? Tidak. Anak saya itu jauh lebih bisa bicara ketika saya berikan screen time. Dia tahu, oh ini apa, ini jerapah, oh ini gajah, ini burung, ini ikan, tahu. Tapi syaratnya, screen time yang kamu berikan itu harus sesuai dengan bahasamu sehari-hari. Ya, dan kita setelah screen time itu selesai, kita bahas lagi di buku. Jadi kita ngasih temanya adalah hewan-hewan misalnya, atau kejadian-kejadian tidak mengenakan, misalnya kebakaran, gempa bumi dan sebagainya. Kita bahas itu di buku lagi. Ini apa, ini apa, ini apa. Jadi kita bisa tahu ternyata screen time ini bermanfaat untuk kosakatanya dia. Tapi ketika kamu ngerasa anak kamu ini speech delay, bisa jadi bukan dia itu nggak bisa bicara, tapi dia tidak paham apa yang harus dia sampaikan. Karena yang dia tonton bahasa Inggris atau bahkan Marsha and the Bear yang itu bahasa Rusia, tapi kamu ngajak bicara sehari-hari itu bahasa Indonesia, bahkan bahasa ibu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Kalimantan, Sulawesi, yang notabene anak-anak ini nggak pernah dengar secara intens.
Itu kenapa overstimulasi di sini akan berpengaruh kepada perkembangan secara psikis dari anak. Lebih cranky, lebih sering tantrum, ya kan? Kemudian anaknya juga tidak bisa diberikan nasihat dan sebagainya. Jadi cara mencegah untuk terjadinya overstimulasi ini adalah pembatasan. Dan pembatasannya ini juga tidak boleh yang secara ini ya, kita enak-enak lagi baca komik, tiba-tiba bukunya itu disaut sama ibu kita. Udah kamu baca komik aja, sana-sana kerja, gitu kan? Otomatis kita yang pertama sakit hati dong, ya kan? Yang kedua, kita akan lebih nggak menghargai ibu kita. Ketika kondisinya kita udah dewasa ya, kemudian saya kan suka baca komik kan, saya suka baca komik dulu zaman SMA, kemudian langsung disaut kayak gitu aja. Otomatis kita akan lebih sakit hati. Itu kenapa parenting zaman sekarang itu lebih kepada pendekatan secara manusiawi ya, lebih nggak boleh kalau tantrum tuh nggak boleh dimarahin dan sebagainya seperti itu kan. Nah itu kenapa ketika anak ini kita batasi, kalau saya pribadi ya, kalau tips dari saya adalah, oke, 5 menit lagi selesai. Walaupun mereka nggak tahu 5 menit itu apa. Oke, 1 menit lagi selesai ya. Oke, Mama hitung dari 5 sampai 1. Kalau misalnya sudah 1, yang matiin siapa? Mama atau Harun misalnya? Harun. Oh ya udah, Mama hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, matikan Harun. Dimatikan. Jadi dia dari yang seneng-senengnya nonton, dia ada waktunya untuk down. Udah, excited-nya dia turun, kemudian dia matikan, happy. Oke, main lagi. Ayo Mama temenin Harun main. Oke. Jadi mereka itu cuma butuh kehadiran kita di sana. Ketika setidaknya cuma mainan, ya ampun apa sih mainan nggak jelas kayak main kuda-kudaan atau main lari-larian. Seenggaknya kita bantu di sana, kita temenin tanpa kita pegang gadget. Even itu cuma 30 menit. Itu sudah sangat membuat anak kita tuh bahagia ada di samping kita. Gitu kan. Jadi untuk mencegah adanya speech delay, untuk mencegah adanya overstimulasi adalah pembatasan. Baik itu pembatasan screen, baik itu pembatasan jenis, baik itu pembatasan bahasa, baik itu pembatasan bagaimana cara kita untuk membatasi itu lagi. Gitu. Semoga Baik, membantu. itu banyak banget yang nanyain nih Mam tentang speech delay, terus gadget ya, apakah boleh kasih gadget. Nah, sebentar lagi saya akan membuka sesi pertanyaan nih, sesi tanya jawab dengan peserta. Nah, para Mam saya ingin bertanya, bisa langsung raise hand ya. Ini ada pertanyaan Iya. terakhir nih dari saya buat Oke. Mam Hesti. Hmm. Banyak yang bertanya, anak saya tuh makannya banyak, tapi berat badannya tidak juga kunjung naik dan bahkan cenderung di bawah garis normal. Apa nih yang harus saya lakukan, Mam? Gitu. Oke. Oke. Tapi saya menyambung sedikit yang tadi ya, ketika kita membatasi, saya minta tolong untuk Mams di sini benar-benar memperhatikan konten-konten yang ditonton sama anak-anak kita. Jangan sampai anak kita itu tahu password kita. Jangan sampai dia itu bisa membuka HP tanpa adanya persetujuan kita. Karena saya itu sangat amat miris dengan ketika misalnya saya lagi makan gitu di luar ya. Kemudian samping saya itu anak kurang dari 4 tahun, kemudian dia nonton YouTube Shorts yang memang nggak bisa diatur ataupun diatur, tapi dia kontennya itu nggak yang terlalu mengedukasi, kemudian juga nonton TikTok dan sebagainya, sehingga anak-anak tuh bisa nyanyi hal-hal yang mungkin bukan konten yang seharusnya di usianya. Itu sangat mempengaruhi banget psikis dia ketika nanti dia sudah sekolah loh, Mams. Jadi sekarang kan sudah sangat mudah sekali kita untuk menggali informasi, baik itu untuk kita sebagai orang tua dan anak-anak juga bisa. Jadi saya sarankan untuk moms di sini bijak banget ya untuk memilih konten. Jadi boleh banget untuk screen time dengan bahasa yang digunakan sehari-hari, gitu kan udah banyak yang ditranslate untuk sekarang ke bahasa Indonesia, dan kontennya itu ya yang harus kita pilah lagi gitu. Jadi diperhatikan lagi anak-anak pada saat menggunakan gadget dan usahakan mereka tidak menyentuh gadget itu. Jadi kita berikan jarak. Kalau dia screen time, duduk di atas meja. Taruh 30 cm di depan matanya. Jangan sampai biarkan dia memegang seperti ini. Itu akan menjadikan kebiasaan yang kurang baik. Akan kebiasaan untuk merebut dan tantrum itu tadi. Kalau kita sudah memberikan jarak, hayo, kok deket banget nontonnya, ayo mundur. Mau mundur atau dimatikan aja nih, ya mundur. Jadi dia udah tahu batasannya, gitu kan. Ketika pun dia udah besar, lebih besar ya, umur 5-6 tahun, kemudian dia main game. Nggak apa-apa, tapi dia udah tahu kalau terlalu deket tuh pasti akan menyakiti matanya. Jadi dia akan lebih jauh dan diawasin sama ayahnya yang mengerti tentang game mungkin seperti itu. Oke, itu ya untuk screen time ya.
Baik, selanjutnya saya membahas yang pertanyaan terakhir. Bagaimana jika anak ini makannya banyak tapi berat badannya nggak kunjung naik gitu. Yang pertama harus kita lihat ketika anak ini sudah masih masuk masa empasi, kita lihat 4 syarat. Yang salah satunya adalah adekuat. Adekuat itu adalah tepat sesuai usia. Jadi makanannya sudah sesuai porsi nggak nih? Gitu kan? Jangan-jangan anak makan tapi ternyata nggak sesuai porsi. Makannya nih kurang dalam satu kali makan, otomatis ya nggak naik berat badannya. Walaupun kita merasa bahwa anaknya cukup banyak makannya, tapi ternyata nggak cukup untuk nutrisi yang masuk. Nutrisi yang masuk sama nutrisi yang kalori yang masuk, kalori yang keluar harus lebih banyak kalori yang masuk supaya surplus. Kalau kita diet, ya pengen mengurangi berat badan, kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Jadi anak kita otomatis punya prinsip yang berbeda, gitu kan? Seperti apa? Seperti kita itu kalau makan hati ayam bisa bikin kolesterol naik, tapi kolesterol untuk anak itu sangat penting banget untuk perkembangan otak, gitu. Kemudian yang kedua, pastikan anak kita itu sehat. Sehat itu dari mana? Dari pertumbuhan, dari perkembangan. Pertumbuhannya itu dari tadi ya, ada berat badan, panjang badan, tinggi badan. Panjang badan, tinggi badan, dan ada lingkar kepala. Ketika ketiga ini, kurva ini tidak menunjukkan di garis yang normal, berarti ada permasalahan di dalam tubuh anak. Ya, ada permasalahan di dalam tubuh anak. Baik itu, kita nggak tahu ya, itu kenapa saya sangat menyarankan sekali untuk ke DSA setiap bulan, kemudian untuk dilihat perkembangannya seperti apa. Kalau misalnya memang si anak ini butuh pemeriksaan penunjang, itu saya sarankan sekali untuk dilakukan. Jadi kemarin saya habis melakukan pemeriksaan penunjang karena memang berat badannya kok tidak sesuai kurva gitu kan, disarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Banyak ya pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan dan itu sesuai dengan rekomendasi dari dokter. Ada darah lengkap, ada urin, kultur urin, ada ronsen, kemudian ada mantuk. Kalau misalnya mantuk ini ada beberapa hal yang memang dipertimbangkan. Misalnya di dalam rumahnya ada yang terkena TBC atau adiknya terkena TBC, pernah terkena TBC, atau mungkin dia mengalami beberapa hal gejala klinis, contohnya batuk tidak selesai, kemudian juga ada pembesaran kelenjar di bawah telinga sini. Nah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan mantuk. Anak pertama saya saya lakukan 4 ini, ternyata 2 gugur. Mantuk aman negatif, ronsen aman negatif, kemudian sekarang lagi pemeriksaan urin dan darah lengkap. Darah lengkapnya ternyata dia ada LED tinggi, ya laju endap darahnya tinggi. Nah, itu sehingga dokter itu ketika datang anaknya diperiksa, kemudian dilihat pemeriksaan penunjang, oke, anaknya ini sehat walafiat, nggak ada masalah apa, kita coba cari permasalahan yang lain, atau mungkin kita tambahkan, kita akan enzim, atau kita resepkan probiotik, atau kita resepkan tambah darah, gitu kan, supaya lebih spesifik. Kalau misalnya teman-teman di sini mungkin tidak ada alokasi dana untuk bisa memeriksakan pemeriksaan penunjang, saya sarankan untuk dialokasikan. Jadi dari gaji teman-teman, dari gajinya suami itu ada alokasi untuk melakukan pemeriksaan penunjang setiap tahun. Untuk anak-anak, untuk kita, ibu dan ayah, untuk orang tua juga ada. Karena itu sangat penting banget menurut saya. Gitu ya. Kemarin anak kedua saya itu kan pemeriksaan penunjang 2 anak ya. Jadi 1 anak saya yang kecil itu kelihatannya sehat, tapi ternyata setelah dilakukan semuanya itu leukositnya tinggi, sehingga dia terapi anti-infeksi tersembunyi di badannya. Ya kan, ada apa? Nah, kita masih harus cari tahu itu. Tiba-tiba demam tinggi, sebagainya, nggak tahu penyebabnya. Nah, itu dia yang harus kita aware banget. Kenapa anak saya itu suka sumer-sumer ya? Kenapa ya anak saya itu suka panas ya? Tiba-tiba kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba sumer gitu kan. Oh, ternyata tumbuh gigi. Oh, pantesan makannya jadi nggak selera gitu kan. Pantesan porsi makannya jadi sedikit. Oh, setelah selesai panas jadi enak lagi. Kenapa ya kemarin makan mangga biasanya suka banget, ini kok jadi nggak mau makan mangga? Oh, ternyata dia lagi nggak enak badan. Oh, setelah diatasi nggak enak badannya, dia bisa makan lagi semuanya dengan nyaman gitu kan. Ketika anak ini ada perbedaan yang awalnya lahap jadi enggak, itu pasti ada sesuatu di badannya. Ya, ada sesuatu di badannya dan kita nggak boleh yang nggak apa-apa deh, nanti tunggu nanti aja. Jangan sampai membuat anak ini memiliki infeksi jangka panjang. Kalau ada infeksi jangka panjang di sana, kok apakah masih bisa terkena ISK? Masih bisa. Selama anak kamu itu masih menggunakan popok, itu masih bisa terkena infeksi saluran kemih. Selama anakmu itu masih belum bisa untuk membersihkan penisnya itu dengan baik, ya masih bisa terkena infeksi saluran kemih walaupun dia udah lepas dari popok.
Jadi infeksi saluran kemih itu paling mudah terjangkit pada anak laki-laki atau anak perempuan. Gitu. Kemudian penyakit paru-paru itu juga paling sering terjadi pada anak-anak tanpa diketahui orang tuanya. Jadi batuk, pilek kita ngerasa udah selesai, anaknya batuk perlahan tapi sering, tapi kok nggak selesai-selesai? Ya bisa jadi dia ada bronkitis, ada pneumonia dan sebagainya yang sebenarnya butuh penanganan lebih lanjut. Tapi kita nggak aware sama itu. Alhasil apa? Makanan banyak yang kita udah kasih ke anak, anak makannya banyak, tapi penyerapannya bukan buat tumbuh dan berkembang. Penyerapannya untuk menyerang bronkitis sama pneumonia tadi yang tidak kita tuntaskan. Atau mungkin kita punya kebiasaan kayak, ya udahlah, udah sembuh, ya udah antibiotiknya udah selesai. Padahal kita harus bijak sekali ya untuk penggunaan antibiotik. Sekali kita diberikan antibiotik pada anak harus habis. Kalau anak ini tidak dihabis, salah kita dong. Iya kan? Masa anak ini minum obat sendiri kan nggak mungkin. Salah kita dong nggak ngasih. Iya kan? Ketika anak ini sudah mengikuti kebiasaan kita, otomatis dia akan sering banget ketularan sakit-sakit yang ringan, tapi itu panjang. Karena dia sudah tidak bisa atau dia resisten terhadap antibiotik itu. Tuh kenapa ketika anak ini bapil, ya bapil tanpa panas, biasanya itu karena serangan virus. Tapi kalau misalnya dia panas tinggi 3 hari nggak selesai di lab-kan, kemudian dia ada infeksi ISPA karena bakteri di paru-parunya, ya itu kita harus pakai antibiotik dan habiskan. Habiskan. Kalau nggak habis ya terjadi terus. Dan lengkapi imunisasi teman-teman, moms di sini anak-anaknya itu dilengkapi imunisasinya. Baru kejadian kemarin ada polio kan, itu gimana? Nah, sama aja anak saya tetap aja sakit campak gitu kan, walaupun udah diimunisasi campak, ya tapi kan tidak dalam kondisi yang berat. Imunisasi kayak vaksin COVID aja tidak membuat kita jadi bebas COVID, tapi kita jadi OTG, orang tanpa gejala. Gitu. Jadi mungkin sekarang COVID udah jadi kayak flu biasa karena kita udah punya imunitasnya. Sama kayak anak. Setidaknya sekarang apalagi ya imunisasi PCV itu sudah gratis di seluruh Indonesia. Dan 3 kali. PCV itu untuk pneumokokus vaksin atau untuk pneumonia. Tapi anak tetap bisa terkena pneumonia dengan skala sakit yang lebih ringan. Gitu. Jadi kita salah satu ikhtiar kita nomor 1 adalah memberikan imunisasi yang merupakan endemi di Indonesia ya. BCG, pneumonia, kemudian juga apalagi hepatitis. Kalau misalnya punya uang lebih, silakan imunisasi yang lain, influenza, kemudian hepatitis B yang memang mematikan menurut saya ya hepatitis B itu. Jadi akan sangat bijak sekali kalau misalnya kita setidaknya melengkapi imunisasi yang ada di buku pink ini, yang 9 imunisasi wajib plus 1 sekarang PCV. Gitu. Jadi ketika anak sudah makan banyak, tapi kok berat badannya nggak naik, something wrong sama badinya, sama badannya ada sesuatu yang salah. Ya, coba kamu perhatikan lagi pipisnya itu banyak atau enggak, lebih dari 6 kali sehari atau enggak, gitu kan. Kemudian dia batuknya itu enggak selesai-selesai atau gimana. Kemudian kok kayak embeler aja ya, kok kayak embeler bening kok enggak selesai-selesai. Bisa jadi dia punya sinus, gitu kan. Karena pileknya enggak selesai-selesai, enggak kita obati-obati, enggak yang kita selesaikan, gitu kan. Terus jangan lupa untuk preventif. Misalnya nih, kamu sering memberikan kencur jahe merah sama lemon, 1 sendok makan setiap hari, nggak harus yang obat kimia. Jadi kamu bisa memberikan jamu-jamuan yang tradisional yang kamu bikin sendiri itu setiap hari. Saya juga memberikan kepada anak-anak dan alhamdulillah juga bisa menjaga daya tahan tubuhnya. Terus berikan probiotik, teman-teman mom semua. Probiotik itu penting banget untuk kesehatan pencernaan dari anak kita. Jadi ada seorang dokter yang dia bilang seperti ini, pencernaan itu adalah otak kedua dari manusia. Jadi ketika pencernaan itu masalah, semua badan kita akan jadi masalah. Ya kan, kalau kita diare bahkan bisa sampai nggak kerja. Ya kan, kalau misalnya kita sembelit nggak enak, Pak. Hidup 1 hari itu nggak enak karena sembelit, misalnya. Penyerapan makanan jelek dibikin kita nggak bisa kurus kalau orang dewasa karena penyerapan makanannya jelek. Penyerapan makanan jelek pada anak-anak itu bisa membuat anak kita jadi nggak bisa gemuk. Gitu. Jadi kalau misalnya anak nggak bisa naik berat badannya, kita harus cek lagi nih peredaran darah gimana, hemoglobinnya atau HB-nya cukup apa enggak, di atas 12 apa enggak, di atas 11 apa enggak. Kemudian yang kedua, vitamin D-nya udah tercukupi atau tidak, karena vitamin D sama zat besi itu sudah merupakan kewajiban kita untuk diberikan kepada anak.
Ya, kemudian probiotiknya udah kita berikan apa enggak? Boleh nggak kita pakai yogurt? Boleh nggak kita pakai? Boleh aja, yang penting plain, bukan Yakult ya. Kalau Yakult udah ada ininya, pemanisnya. Jadi usahakan kita menggunakan probiotik yang dia itu contohnya kayak mungkin ya, ini udah tahu semua ya, mungkin kayak Interlac seperti itu. Boleh. Kemudian dan semacam itu. Kita cek, bukan yang tetes ya. Kalau tetes itu cuma satu strain. Kita cari yang ada banyak strain sehingga mikrobiota yang ada di pencernaan anak itu dia semakin banyak, semakin beragam. Jadi pencernaan juga semakin sehat. Nah, dicek ya dari pencernaan, dari peredaran darah, kemudian dari kebutuhan vitamin D, kemudian magnesium dan kalsium. Nah, itu semua itu adalah mikronutrien yang memang sangat dibutuhkan untuk anak-anak. Dan apakah makanan kamu sudah ada itu semua? Kalau misalnya ada, apakah cara masaknya udah benar? Jangan-jangan udah terlalu sering dimasak, diangetin, ya udah mikronutriennya hilang. Gitu. Oke, ilmunya banyak sekali ya nih hari ini ya. Kita sekarang coba masuk sesi tanya jawab. Di sini sudah ada Mam Clarina Granada. Nah, sudah raise hand dari tadi. Boleh open mic, Mam Clarina, buat bertanya. Ya, selamat pagi Bidan Hesti sama moderator. Aku Pagi, mau Bu nanya, Clarina. tadi kan udah disinggung tentang vitamin yang wajib dikonsumsi itu kayak vitamin D ya, vitamin D sama yogurt yang itu. Aku mau nanya untuk vitamin D-nya itu di setiap hari kah sama yogurtnya juga apakah aman jika dikonsumsi setiap hari? Karena untuk anak aku sih kebetulan dia juga konsumsinya sih yang plain sih, nggak yang berasa-rasa. Umur Gitu. berapa anaknya? Anak aku sih yang sekarang ini 3,5 tahun. Kalau vitamin D itu wajib dikonsumsi tiap hari, baik itu sama anak, sama ibu, sama ayahnya, gitu kan? Karena memang kebutuhannya itu nggak tercukupi kalau dari makanan. Yang kedua, untuk dosisnya itu tergantung dari usia. Bisa di searching ya. Kalau untuk 3,5 tahun, kalau nggak salah 1.000 IU-an, 1.000 IU, gitu. Jadi kalau misalnya pakai yang tetes, kurang lebih 2-3 tetes itu udah cukup. Kemudian kalau ya, kalau untuk apa ya Bu Bidan? apa aja sih nggak apa-apa. Kalau saya pakai yang tetes, jadi pakai merek apa aja nggak masalah. Pokoknya dia yang pure vitamin D3 udah banyak kok. Kemudian yang kedua, kan apalagi kalau vitamin D itu nggak ada rasanya ya. Jadi kalau anak-anak biasanya dia nggak akan nolak sih. Kemudian yang kedua tentang yogurt. Takut lupa. Tadi vitaminnya berarti D3 aja ya, soalnya vitamin D kan banyak tuh ininya. Jadi kalau saya pribadi ya lebih suka untuk memberikan vitamin itu lebih spesifik. Jadi kalau zat besi ya udah zat besi aja isinya. Terus kalau D3 ya udah D3 aja. Kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan yang satu jenis vitamin isinya ada D3, ada Fe itu biasanya dosisnya itu nggak cukup. Gitu. Jadi harus ngasih itu dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi kalau misalnya itu spesifik, misalnya khusus untuk D3, ya udah 3 tetes. Itu kan sedikit ya 3 tetes ya. Terus kalau misalnya kita gunakan misalnya zat besi ya, zat besi untuk anak usia 2 tahun misalnya butuh 1,2 mili pagi dan sore misalnya. Ya udah kita itu aja. Jadi kalau misalnya kita bilang ada banyak jenis vitamin yang kita punya, iya benar. Kita nggak menutupi bahwa memang anak-anak tuh butuh. Kenapa sih orang tuh bilang kalau misalnya vitamin itu sebagai penambah nafsu makan gitu kan orang bilang ya. Padahal yang benar adalah badannya itu sudah tercukupi vitamin dan mineralnya sehingga penyerapan makanannya jadi baik. Jadi anaknya akan lebih sering untuk lapar dan otomatis intake makanannya juga banyak. Itu sebenarnya yang nggak langsung seperti itu, tapi orang nangkepnya orang awam, oh vitamin itu bisa bikin nafsu makan naik. Gitu. Oke, yang kedua terkait yogurt, apa boleh dikonsumsi tiap hari? Nggak masalah, boleh banget dikonsumsi. Tapi saya sarankan setiap beberapa bulan sekali kita ganti mereknya. Misalnya nih ibu pakai salah satu merek gitu kan, kemudian 2 bulan lagi pakai merek yang lain, karena mereka itu punya mikrobiota jenisnya beda. Satunya misalnya Lactobacillus, yang satu Bifidus gitu kan, yang satu apa. Nah, itu kalau misalnya kenapa saya kok kalau untuk yogurt itu untuk cemilan aja ya. Tapi untuk untuk cemilan. Tapi untuk pemenuhan kebutuhan mikrobiota itu tetap butuh yang serbuk. Jadi yang serbuk itu dia udah punya berapa miliar mikrobiota. Dan anak itu dia minimal tuh 3 miliar sehari. Dan setiap 6 bulan itu mereknya harus diganti.
Selama ini aku cuma gitu. pakai satu merek aja sih. Sama yang Heeh, plain itu heeh. juga aku baru ngelihat itu gulanya juga lumayan ya yang kayak Ya, 10 itu sorry. kenapa Itu disarankan banget pakai yang bubuk. Karena yang bubuk itu kan dia strain-nya banyak. Kemudian mm-mm. kebutuhannya cukup untuk 1 hari. Dan itu cuma dilarutkan Dicampur pakai makanan air tuh juga biasa. bisa ya? Nggak usah sih air biasa, air Oh, putih air biasa diminum ya? biasa, Oh, diminum biasa. Karena kalau kita campurin makanan, nggak tentu makanan itu habis. Yang oh iya pertama sih, itu. benar-benar. Jadi kita kalau bisa dilarutkan kalau saya pribadi nggak nyampe 20 mili air. Jadi 15 mili air. Jadi anak itu sekali minum serep, kita pastikan semua masuk. Masuk satu Gitu. ini ya. Jadi kalau untuk yogurt, saya rasa itu cuma sebagai cemilan aja, bukan sebagai Kalau yang bagus pemenuhan yang tadi yang bubuk bakteri itu. gitu. Betul. Yang paling bagus Sama satu yang lagi boleh nggak Bu? Sama anak aku ini kan riwayat jarang demam ya. Alhamdulillah sih ya maksudnya jarang sakit gitu. Nah, tapi aku juga pernah ada ngelihat baca artikel gitu katanya kalau demam tuh justru katanya juga sebenarnya bagus itu untuk imunnya atau apa gitunya. Itu terkait kalau dihubungkan sama vaksin sih. Jadi kalau misalnya anak itu vaksin ya, jangan cari vaksin-vaksin yang tidak bikin demam misalnya. Tapi vaksin, jadi ketika demam terjadi pada anak yang setelah vaksin, itu adalah hal yang bagus. Berarti badannya bereaksi terhadap vaksin tersebut. Gitu. Kemudian kalau misalnya anak ini sering demam, ya kita nggak bisa bilang sering demam itu hal yang bagus ya, karena otomatis kan leukositnya itu kan juga berperang lawan bakteri kan. Otomatis ya kasihan juga kalau daya tahan tubuhnya jelek ya bisa bikin dia masuk ke penyakit yang mungkin ISPA atau hal-hal yang bikin kita nggak nyaman. Tapi kalau misalnya itu sumber-sumber karena memang demam, karena memang tumbuh gigi, ya nggak apa-apa, itu kan reaksi dari badannya. Jadi kalau misalnya anaknya jarang demam, bisa jadi jarang keluar. Ibu di rumah itu kan jarang keluar. Jadi kenapa orang bilang itu kalau sering demam itu bagus? Kalau orang awam atau orang yang bisa bilang seperti itu biasanya menganggap bahwa ternyata badannya ini sudah banyak dikenali sama bakteri-bakteri. Jadi ketika dia sudah atau virus-virus ya. Jadi ketika dia keluar rumah, dia akan lebih tahan terhadap bakteri tersebut. Gitu kan biasanya. Iya, Sedangkan anak-anak yang dia jarang sakit atau jarang demam kayak anak-anak zaman pandemi, kemudian sekarang udah sering keluar sekolah, biasanya dia akan lebih cenderung mudah untuk terkena sakit. Karena memang kita kekep aja di rumah nih, nggak ada bakteri atau virus yang datang. Ketika dia keluar sedikit, itu langsung ketempelin banyak virus sama bakteri. Gitu biasanya. Gitu. Tapi Aku tetap yang keluar harus sih kita kalau lakukan paling kayak jemur gitu-gitu doang sih. ya. Sekali Karena main sih, nggak yang di rumah terus. belum sekolah anaknya. Belum sekolah. Biasanya kerasa kalau anaknya udah sekolah kan. Pilek, satu sekolah itu pilek. Tapi nggak apa-apa itu normal. Itu namanya pengenalan nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya anaknya terlalu sering dikekang di rumah misalnya ya. Itu biasanya keluar itu dia ya gitulah. Jadi memang ada yang bilang kalau anak lebih sering keluar, daya tahan tubuhnya lebih bagus. Sebenarnya karena dia udah sering mencicipi banyak virus gitu. Tapi yang harus kita lakukan adalah tetap benahi ininya, pertahanannya. Nah, benahi pertahanannya itu ya salah satunya dengan hemoglobin yang baik, otomatis kan peredaran darahnya bagus, ke otak juga bagus untuk makan, untuk berpikir juga bagus, kemudian juga dari kesehatan pencernaan dari probiotik itu, dan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Oh iya. Makasih banyak ya Bu Wida. Maaf ya aku nggak open cam lagi sambil lagi riuh. Oke. Banyak Terus. Terima kasih Mam Klarina. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Mam ya. Ada pertanyaan pertama dari Mam Iis Faizah di Bogor. Apakah ada susu atau makanan untuk menaikkan berat badan bagi anak yang PJB VSD ya? Apakah ada perawatan khusus bagi anak tersebut? Biasanya kalau anak dengan penyulit tertentu itu didampingi sama dokter spesialis anaknya ya, dan harus benar-benar ketat untuk pengukuran pertumbuhannya tiap bulannya, jadi harus diawasi gitu. Jadi ketika anak yang turun berat badannya atau stagnan itu harus segera diatasi gitu kan, supaya dia tetap bisa mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan usianya dia gitu. Tapi memang untuk yang anak memiliki PJB ini, untuk anak di bawah 5 tahun itu mungkin
lebih riskan ya, lebih riskan. Tapi dia ketika sudah di atas itu biasanya dia akan lebih sehat gitu kan. Nah, untuk pemberian susu khususnya ya untuk anak-anak yang dia butuh apa ya, pengawasan dari sisi dosis gitu. Kalau misalnya saya di sini merekomendasikan merek susu tentu saja nggak etis ya, karena memang itu sesuai dengan kebutuhan anaknya masing-masing. Karena ketika kita mendapatkan resep susu, itu biasanya susu yang tidak dijual bebas, yang pertama. Dan itu harus dengan resep dokter, karena kita hanya bisa tebus itu di apotek. Itu tandanya susu tersebut itu hanya diperuntukkan untuk anak-anak yang betul-betul membutuhkan. Kayak anak-anak yang dia kecenderungan untuk mengalami berat badan yang kita cegah untuk mengalami berat badan di bawah garis merah misalnya. Biasanya kita berikan dengan dosis tertentu, entah itu 2x1, satu dosisnya itu berapa mili, dan kita lihat dalam waktu seminggu, 2 minggu ada kenaikan berat badan atau tidak. Kalau tidak kita naikkan, seperti itu. Dan kita memang berikan, para dokter itu berikan jenis-jenis susu yang berbeda, A sama B bisa berbeda, sesuai dengan kasus dari anak ini. Gitu. Ada anak-anak yang mungkin dia alergennya tinggi, kita nggak bisa pakai susu yang dia mengandung laktosa sapi misalnya, harus dengan laktosa yang sudah dimurnikan misalnya, ya seperti itu. Jadi saya sarankan untuk moms yang memiliki pertanyaan ini, dekat-dekatlah dengan dokter spesialis anak. Ketika kamu dekat dengan dokter spesialis anak itu, kamu chat aja itu udah enak. Tapi kalau misalnya kamu nggak terlalu dekat sama dokter spesialis anak, ya kamu harus datang terus kan ke kliniknya dia gitu kan. Itu kenapa ya saya bilang SKSD itu penting banget sama nakes. Kalau kita udah SKSD sama nakes tuh nyaman banget untuk bisa, Mbak saya mau tanya dong, anak saya tuh malam ini gini, oh nggak apa-apa gini, itu bisa lebih enak dan bisa mengurangi kos gitu. Tapi kalau misalnya dikit-dikit kita ke klinik itu kan lumayan ya, 1 kali konsultasi berapa, tapi kita tetap harus untuk secara resmi untuk bertatapan, misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali kalau misalnya nggak ada masalah. Tapi saya sarankan tadi itu preventif lebih bagus daripada pengobatan gitu ya. Jadi bisa dikonsultasikan lagi sama dokter spesialis anaknya terkait dengan kasusnya tadi. Baik, pertanyaan kedua dari Mom Ani Nur Aini. Jika bayi berumur 16 bulan infeksi bapil berulang, apakah harus divaksin influenza dan apakah masih bisa di umur 16 bulan diimunisasi influenza? Oke, jadi imunisasi influenza itu sangat bisa sampai dewasa ya. Kemudian tapi ketika kita mau imunisasi harus dalam kondisi anaknya sehat. Ya, jadi harus sehat dulu, bebas bapil dulu. Kemudian apakah anak setelah diimunisasi influenza bisa mencegah terjadi influenza? Ya tentu saja tidak. Tapi bisa jadi dia, kan kalau influenza itu ada ribuan jenis virus ya, influenza itu. Bapil tuh banyak sekali jenis virusnya, ribuan. Gitu, salah satunya COVID itu. Nah, bisa jadi influenza yang kita masukkan atau kita vaksinkan itu dengan influenza yang diterima, itu 2 bakteri atau 2 virus yang berbeda. Ya otomatis tetap akan terinfeksi. Tapi setidaknya kita sudah mereduksi atau mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Gitu. Jadi bisa tetap terkena, bisa dengan kondisi yang lebih ringan gitu kan, atau tetap terkena dengan kondisi yang sama seperti sebelumnya tapi dengan jenis virus yang berbeda. Tapi kan salah satu ikhtiar kita itu. Jadi boleh untuk divaksin walaupun anaknya sudah 16 bulan, boleh banget. Saya aja mau vaksin nih anak umur 4 tahun gitu kan untuk influenza, dan pastikan anaknya dalam kondisi sehat. Baik, ini udah di penghujung waktu, kita selesaikan pertanyaan, ada sisa 2 lagi ya, Mam ya. Tadi disebutkan, tadi kan Mam Hesti bilang harus preventif nih, bisa dikasih obat herbal atau jamu-jamuan yang bikin sendiri. Tadi ada yang nanya, ini campurannya apa ya? Tipsnya kencur, lemon, sama apa aja Kalau tadi? untuk bapil itu kita pakai jahe merah. Jahe merah itu 2 jempol. Kemudian kencurnya itu 1 telapak tangan. 1 telapak tangan gini ya. Kemudian madunya itu 3 sendok makan. Untuk anak di atas 1 tahun ya kalau madu ya. Kemudian kita kasih apel malang. Apel malang itu 1. Apel malang 1, kemudian lemon 60 ml, itu kamu blender jadi 1 terus kamu saring. Itu ampuh banget untuk anak yang lagi batuk. Bisa diberikan. Untuk anak bisa, untuk orang dewasa juga bisa. Gitu. Kalau misalnya Mom Zins juga pernah tahu resep yang ini, bawang putih sama bawang merah 2 siung. Kemudian kita taruh di 60 ml madu, kita peres jeruk nipis, kemudian kita tutup pakai plastik, kita taruh di dalam kulkas 8 jam,
sampai dia berbuih. Kemudian setelah itu kita bisa saring, terus kita minumkan. Itu bisa untuk anak di atas 1 tahun juga. Nah, Oke. gitu. Terus ada yang bertanya lagi nih, Mam, apakah probiotik drop sama vitamin D3 sekarang sudah boleh ya? Karena masih khawatir takutnya belum keluar izin BPOM ya. Jadi selama vitamin itu masih dijual bebas, itu berarti aman, gitu ya. Jadi saya juga, nah itu harus SKSD sama dosanya. Jadi ketika saya juga mau pakai sebuah merek gitu kan, sebuah merek zat besi, dok saya boleh nggak pakai ini? Boleh pakai aja gitu. Dok saya boleh nggak pakai vitamin D ini? Boleh pakai aja gitu, nggak ada masalah. Jadi saya bisa rekomendasikan sekarang karena sudah di ACC gitu kan, itu boleh digunakan yang zat besi drops ataupun sirup itu sudah boleh digunakan. Untuk yang vitamin D drops itu juga udah boleh digunakan. Probiotik drops untuk anak kurang dari 1 tahun itu bisa digunakan. Probiotik yang serbuk untuk di atas 1 tahun itu juga sangat boleh untuk digunakan gitu. Tapi untuk yang obat penurun panas dan sebagainya itu harus konsultasi ya. Itu kan vitamin-vitamin yang umum gitu. Oke, baik. Terakhir, nah apakah boleh anak-anak itu minum susu setelah minum obat? Karena ada mitosnya mungkin yang tidak membolehkan, atau emang nggak boleh? Kalau itu bukan mitos, itu fakta. Jadi untuk minum susu itu tidak boleh setelah minum obat. Minum susu, minum teh itu nggak boleh. Tapi kalau nenen, kalau nenen setelah minum obat itu boleh. Bahkan obat-obatan biasanya kan dicampur sama ASI ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau susu memang kita batasi dulu setelah minum obat kurang lebih 30 menit. Oke, baik. Nah, ini sudah di penghujung waktu nih, tapi masih ada 2 pertanyaan lagi, masih bisa dijawab nggak, Mam Hesti? Ada dari Ya. Mam Has sama Mam Ristia nih. 2 Boleh, pertanyaan di kolom chat. Terakhir ya, Mam ya, para Mam, kita nggak open lagi nih buat karena sudah bentar lagi ditutup talk show-nya. Nah, ini apakah Bu Sui wajib mengkonsumsi suplemen seperti vitamin DHA dan folat? Kalau untuk Bu Sui ya, Bu Sui itu tetap kita sarankan untuk mengonsumsi ya, tetap sarankan untuk mengonsumsi untuk vitamin-vitamin yang dibutuhkan. Contohnya asam folat itu nggak harus Bu Sui ya, semua kalangan masyarakat saya rasa perlu untuk mengonsumsi asam folat karena asam folat itu hubungannya sama pembentukan sel-sel darah merah. Jadi kalau misalnya kita nggak hamil, nggak menyusui, tapi kita kayak lemes aja, terus kayak udah makan banyak kok kayaknya juga nggak kenyang-kenyang, ya bisa jadi mikronutriennya kita ada yang kurang, gitu kan. Nah, Bu Sui itu boleh nggak minum asam folat? Tentu aja nggak apa-apa, boleh banget. Kemudian juga yang penting adalah kalsium dan magnesium. Karena kalsium dan magnesium ini, magnesium khususnya itu diperuntukkan untuk menyusui sudah masuk ke masa menstruasi. Jadi ketika kita lagi menstruasi biasa produksi asid tuh. Nah, dengan kita mengonsumsi magnesium secara rutin, kira-kira 750 mg per hari, itu bisa menstabilkan suplai. Gitu. Jadi untuk Bu Sui, untuk minum untuk kapsul-kapsul multivitamin boleh dilanjutkan setiap harinya, akan sesuai sama kebutuhan gitu ya. B12 penting Pertanyaan banget buat terakhir kita. dari Mam Ristia. Nah, indikator apa untuk indikator kenaikan berat badan yang ideal untuk anak usia 2 tahun ke atas itu berapa atau apa ya? Karena makin usianya naik kan berat badan makin irit ya katanya kenaikannya. Oke, jadi di sini para mom semua bisa buka nih buku pink lagi ya. Di atas 2 tahun itu anak-anak itu wajib untuk naik berat badan per bulannya adalah 200 gram. Gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak naik atau stagnan gitu, bisa dari baik atau tidak. Bisa dilihat dari apa? Dari pup. Dari pup ya. Jadi pupnya itu sudah padat, panjang gitu apa enggak, yang kecil-kecil apa mencret atau dia sangat encer. Nah, itu sebenarnya indikator kesehatan dari anak kita tuh dari pup. Jadi kalau misalnya anaknya udah di atas 2 tahun kan biasanya udah pup di atas ini ya WC ya. Nah, pada saat pup itu kita perhatikan juga pupnya gitu ya. Jadi nggak usah jijik apa gimana ya, kita lihat pipisnya, kita lihat pupnya, frekuensi pipis, frekuensi pupnya gimana gitu. Warnanya apa? Itu penting banget kalau misalnya ternyata anaknya ini kok stagnan ya berat badannya. Ketika udah dicek semua bagus,
ya kita lihat dari konsultasi ke dokter spesialis anak, keluhkan semuanya, kan ketika harus ada pemeriksaan penunjang, harus dilakukan, supaya lebih tegak untuk diagnosanya, jangan takut. Karena saya juga khawatir kemarin tuh mau ngemantuk anak kan, mental juga kurang siap, takut anaknya, bahkan kemarin pada saat ngambil darah itu sampai anaknya muntah kan, itu yang kita semua takutkan gitu. Pada saat proses pengambilan darah itu anaknya nangis gitu kan. Nah itu setelah nangis itu, pokoknya semua sudah selesai dilakukan, diagnosis keluar akan membuat kita lebih lega. Kalau misalnya pun nggak ada masalah sama semuanya, ya nggak apa-apa, kita nggak rugi kok untuk mengeluarkan biaya itu, karena ketenangan hati kita kan terbayar dengan impas gitu kan. Pokoknya saran saya untuk preventif silakan dialokasikan dana untuk kita cek lab ya, untuk satu keluarga mungkin yang namanya medical check up itu, sesuai dengan arahan dokter. Baik, ilmunya banyak sekali nih Mam Hesti. Kita di sini jadi banyak belajar nih ya para mam. Saya juga yang punya anak 1 tahun jadi banyak belajar, diingatkan kembali hal-hal penting tentang tumbuh kembang anak. Nah ini kita sudah di penghujung acara. Kita boleh open cam semuanya para moms karena kita mau foto dulu sebelum ditutup talk show-nya. Boleh open cam. Dan buat para moms juga bisa follow ya akunnya mamhestidiana.cimi di Instagram karena beliau juga seorang digital creator. Jadi banyak sekali sharing-sharing ya seputar menyusui, seputar juga ini ada tentang pijat ini ya, pijat buat infan ya Mam. Jadi bisa di-follow akunnya Mam Hesti Diana di Instagram. Boleh silahkan open cam, kita akan foto ya. Dari Kak Dea udah bisa kasih aba-aba buat screenshot foto. Oke, sebentar ya. Oke, para moms boleh nih langsung dibuka videonya ya. Ini ada 2 slide. Yang pertama kita di slide pertama dulu. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Oke, lanjut di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Dari Mam Hesti ada pesan terakhir buat para moms di sini? Terima kasih banyak untuk Gently Indonesia yang sudah memberikan saya kesempatan ketemu sama moms hebat di sini. Kalau misalnya memang lagi struggle sama si kecil gitu kan, ya kita merasakan hal yang sama ya untuk struggle ini. Tapi jangan khawatir, ketika anak udah masuk ke SD, percaya aja mereka akan tumbuh dan berkembang jauh lebih pesat daripada sekarang. Memang waktu ini tuh waktu yang sangat lambat untuk kita rasakan ya, untuk under 2 tahun atau di 1000 HPK itu sangat lambat sekali karena kita harus benar-benar memperhatikan intake mereka gitu. Tapi ketika kita sudah bisa melewati itu, Masya Allah, mereka akan tumbuh sendiri dengan sangat optimal ketika kita bisa memenuhi kebutuhannya pada saat 1000 HPK itu. Jadi jangan patah semangat, semangat terus. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait perkembangan yang belum bisa saya jawab sekarang, bisa banget untuk DM saya, insya Allah pada saat luang akan saya jawab gitu. Terima kasih Mbak, terima kasih lagi untuk Gently Indonesia yang sudah mengundang saya. Semoga talk show pada pagi hari ini bermanfaat untuk semuanya. Baik, terima kasih Mam Hesti, terima kasih Mam semua. Ada WhatsApp grupnya ya, Gently Moms Club. Jadi para moms di sini bisa tetap join di WA grupnya buat bertanya, sharing-sharing pengalaman ilmu. Karena setiap hari para moms di sana saling curhat ya tentang masalah tumbuh kembang anak, breastfeeding, dan semua tentang seluk-beluk perjuangan sesama ibu dengan anak yang masih kecil ya terutama ya. Jadi bisa langsung join grup WA-nya dan juga follow Instagram dan TikTok Gently Indonesia. Dan untuk mendapatkan produk-produk perawatan bayi dan anak dari Gently bisa didapatkan di Shopee Mall, Tokopedia, dan TikTok Shop Gently Indonesia. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir di hari Minggu ini. Semoga semuanya sehat selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.